Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kembali melaksanakan perkuliahan pendidikan ilmu sosial, ya, di mana pada pertemuan kali ini kita membahas tentang model pembelajaran IPS. Kita akan coba sama-sama mengupas model-model apa saja yang dapat diimplementasikan atau dapat diterapkan dalam pembelajaran IPS. Dalam pembelajaran IPS ini kita coba melihat dari beberapa macam model yang umum dilakukan, silakan ya, bagaimana model pembelajaran dalam IPS adalah model pembelajaran yang berlandaskan pada pendekatan paradigma konstruktivistik. Pendekatan paradigma konstruktivistik, bagaimana kita membangun model-model pembelajaran IPS. Saya manakala ada teman-teman yang baru gabung ini, notifikasinya muncul di layar, jadi bikin kaget dan bikin sedikit agak mengganggu konsentrasi ya. Nggak apa-apa. Model-model dari pembelajaran IPS yang pertama adalah dapat kita lakukan dengan menggunakan model pembelajaran sebentar, ada gangguan. Sudah terlihat ya? Sudah Pak, sudah terlihat. Model pembelajaran ini dan problem solving, ya, di mana model pembelajaran reasoning merupakan bagian berpikir yang meliputi dari basic thinking, ya, critical thinking, dan creative thinking. Problem adalah suatu situasi yang tidak jelas. Jalan pemecahannya yang mengkonfrontasikan individu atau kelompok untuk menentukan jawaban. Dan problem solving adalah upaya individu atau kelompok untuk menemukan jawaban berdasarkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan. Nah, di dalam model reasoning dan problem solving, kita lebih banyak mencoba menyajikan bukan hanya memberikan pengetahuan dan pemahaman setelah keterampilan, tapi kita memadukan dan mampu mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada di seputaran kita, ya, yang berkaitan dengan pengetahuan sosial untuk dijadikan sebuah studi kasus. Jadi kita memberikan studi kasus kepada peserta didik, kemudian kita berupaya sama-sama menggiring dan mengawal peserta didik untuk dapat memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi di dalam masyarakat konteks pembelajaran sosial. Ya. Itu model pembelajaran yang pertama. Kemudian yang kedua adalah model inquiry training, di mana model pembelajaran ini memfokuskan pada pengembangan pengetahuan peserta didik dalam berpikir refleksi kritis dan kreatif. Perbedaannya, manakala tadi kita bicara problem solving, kita memberikan sebuah contoh-contoh kasus, dari kasus yang bisa dipecahkan, didiskusikan ya oleh peserta didik, yang tentunya kita juga
memberikan pengawalan, pendampingan terkait problem solving tersebut, ya, sehingga bisa bukan hanya menggunakan basic, tapi juga harus berpikir kritis, ya, dan pada akhirnya kreatif berpikir. Sedangkan di inquiry, ya, kita menerapkan proses pembelajaran dalam bentuk berpikir reflektif, kritis, dan kreatif, yang memiliki prinsip-prinsip. Yang pertama adalah pengetahuan itu bersifat tentatif. Nah, pengetahuan itu tidak ada yang 100% benar, terutama pengetahuan sosial. Gitu. Tahun 1990-an, sebelum 1998, ya, pengetahuan tentang jumlah provinsi di Indonesia 27. Saya masih ingat 27 provinsi kita. Tetapi ini berkembang tentatif. Nah, sekarang jumlah provinsi yang ada di Indonesia sebanyak 34 atau berapa, ya. Pengetahuan tentang sistem kabinet yang sekarang sedang gencar untuk direshuffle, ini juga sebuah kebenaran atau pengetahuan yang sifatnya tentatif. Bagaimana prinsip tersebut menjadi bagian dari model inquiry. Kemudian yang kedua, prinsipnya manusia memiliki sifat yang ingin tahu dan yang alamiah, sehingga diharapkan peserta didik dia diarahkan untuk melakukan eksplorasi. Contoh misalkan kita di sekolah kesehatan umpamanya, peserta didik diarahkan untuk bagaimana menciptakan cara tata laksana penanganan pasien pada penderita yang terpapar COVID. Itu secara medis. Tapi secara sosial, bagaimana kita membangun sistem sosial yang baik dalam rangka menyikapi kondisi pandemi COVID-19. Bagaimana menciptakan budaya 5M. Itu bagian dari tugas kita untuk mengeksplorasi peserta didik. Ayo kita sama-sama merumuskan sistem sosial terkait penanganan 5M. Oke, kita budayakan 5M. Gitu. Atau nanti ketika tatap muka di tahun ajaran yang akan datang, itu pasti akan menciptakan sebuah sistem atau tatanan baru secara sosial. Yang mungkin setiap pagi setelah upacara, ada upacara, sekarang tidak ada upacara bendera setiap hari Senin. Nah, itu nanti akan diganti dengan apa? Supaya menggantikan nilai-nilai implementasi nasionalisme di dalam sekolah. Atau mungkin nanti kita melakukan eksplorasi bagaimana menciptakan pola didik yang sesuai dengan kondisi pandemi saat ini. Yang berikutnya adalah manusia mengembangkan individuality secara mandiri. Jadi 3 prinsip model inquiry training, di mana memfokuskan pada pengembangan pengetahuan peserta didik dalam berpikir refleksi kritis dan kreatif. Ini yang dapat dilakukan, salah satu yang dapat dilakukan dalam melaksanakan pembelajaran IPS. Pertama, dikatakan bahwa pengetahuan di IPS itu tidak ada yang statis, selalu dinamis. Ya. Jadi bicara
pengetahuan sosial itu dinamis, selalu berubah-ubah. Misalkan antropologi, ya, jumlah planet. Dulu Pluto masuk, sekarang planet Pluto tidak masuk di gugusan galaksi Bima Sakti. Dulu planet Mars dikatakan sebagai planet yang tidak layak untuk dihuni, tetapi sekarang bisa dikatakan sebagai planet yang dapat dihuni. Itu yang sifatnya pasti. Apalagi kita bicara sifatnya sosial, perilaku masyarakat. Gitu. Bagaimana menciptakan kebenaran bahwa para pemotor bisa menghormati trotoar dan hak-hak pejalan kaki. Itu kan sebuah perilaku yang harus dibangun dari sebuah pengetahuan. Awalnya dari sosialisasi. Sehingga bisa mengembangkan individuality secara mandiri, khususnya bagi peserta didik. Model yang ketiga yang memungkinkan untuk dilakukan dalam pembelajaran IPS adalah problem based instruction, di mana model pembelajaran konstruktivistik yang mengakomodasikan keterlibatan peserta didik dalam belajar dan pemecahan masalah secara otentik. Di sini kita mencoba untuk melibatkan secara langsung peserta didik dalam masalah-masalah sosial, ya, agar peserta didik mampu mencari solusi dan mencari jalan keluar terhadap masalah yang dihadapi. Nah, tentunya model problem based instruction ini perlu pengawasan ketat, karena kalau tidak diperlukan atau tidak diiringi dengan pengawasan ketat, maka dikhawatirkan ketika peserta didik berinteraksi langsung, dia bukan malah menyelesaikan masalah, tetapi malah menambah masalah baru. Nah, ini perlu seorang tutor atau guru dalam rangka mengawal proses pembelajaran tersebut. Misal dalam rangka menumbuhkan rasa solidaritas, kita membuat sebuah program ketika ada salah satu daerah saudara kita tertimpa musibah bencana, para peserta didik langsung diberikan stimuli bagaimana wujud kepedulian kita dalam rangka menghadapi bencana alam. Kemudian juga misalkan itu mudah dilakukan, misalkan yang agak sulit bagaimana menyikapi paparan radikalisme. Nah, ini kan repot, paham-paham seperti ini. Kita bukan hanya memberikan peserta didik agar dapat terlibat langsung. Kalau kita tidak awasi, ya, bukan memecahkan masalah, justru malah menjadi masalah baru. Ini model problem based instruction. Kemudian ada yang namanya model pembelajaran perubahan konseptual, ya, di mana dalam model pembelajaran perubahan konseptual, belajar konsep merupakan hasil utama pendidikan. Konsep-konsep merupakan batu pembangun berpikir, bagaimana kita memberikan pemahaman tentang konsep-konsep tertentu. Konsep merupakan dasar bagi proses mental yang lebih tinggi untuk memasukkan prinsip-prinsip generalisasi. Agar terjadi proses perubahan konseptual, belajar melibatkan pembangkitan dan restrukturisasi konsep-konsepsi yang dibawa oleh peserta didik sebelum pembelajaran. Jadi, pembelajaran perubahan konseptual ini bagaimana kita mencoba untuk menghimpun atau menggabungkan konsep-konsep yang ada di dalam tujuan utama pendidikan kita.
kita, materi yang akan kita berikan dengan apa yang ada di dalam pikiran dari peserta didik. Dari kedua sudut pandang tersebut, kita membangun konsep-konsep baru yang sifatnya merestrukturisasi atau mengkonstruksi, membangun sebuah konsep yang lebih baik. Itu yang bisa dilakukan. Gitu. Yang berikutnya model-model pembelajaran terpadu. Ini yang harus kita lakukan. Ya. Sebentar, saya ada tamu sebentar. Halo, suaranya. Halo, baik, mohon maaf ada utang, jadi ada perbaikan sedikit di rumah. Ya, baik, kita lanjutkan. Di mana sampai di sini ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan? Atau kita lanjut? Lanjut ya. Lanjut, Baik, Pak. yang berikutnya Ya, lanjut, Pak. Model pembelajaran di pembelajaran. Oke, model pembelajaran terpadu merupakan sebuah model pembelajaran yang memadukan pokok bahasan atau sub pokok bahasan atau bidang studi ya dalam kurikulum ya, atau pengajaran lintas bidang studi. Pembelajaran terpadu pada prinsipnya terfokus pada perkembangan kemampuan siswa secara optimal. Oleh karena itu dibutuhkan peran aktif siswa dalam proses pembelajaran. Pembelajaran terpadu merupakan suatu pendekatan belajar mengajar yang melibatkan beberapa bidang studi untuk memberikan pengalaman bermakna pada siswa. Nah, ini menarik ya. Jadi ketika kita mempelajari sebuah topik sosial, ya, misalkan perilaku nasionalisme, gitu loh, siswa terhadap apa namanya budaya atau nilai-nilai bela negara, terhadap perilaku bela negara. Nah, ini bicara bela negara, kita tidak hanya melihat dari sudut pandang PKN. Yang dikatakan pembelajaran terpadu adalah bagaimana kita bisa tadi memadukan pokok bahasan dan subpokok bahasan pada bidang tertentu. Dan bukan terfokus pada satu titik tertentu, bisa lintas bidang studi. Jadi ketika kita bicara bahasan bela negara itu bukan hanya bagian dari ranahnya sisi pengetahuan PKN, tapi bisa juga kita masukkan dalam sisi agama, gitu loh.
dikatakan dari sisi agama, dikatakan bela negara itu merupakan wajib karena bukan hanya kita di dalam agama bukan hanya patuh kepada ajaran agama, tetapi juga kita diajarkan untuk patuh terhadap pemerintahan, mendukung pada pemerintahan. Kemudian menciptakan sikap saling menghormati terhadap sesama dan orang tua bisa kita sisipkan dari sisi pendidikan agama. Dari sisi pendidikan agama kita belajar tentang materi baiti jannati, rumahku adalah istanaku. Bagaimana kita menciptakan atau bagaimana kita memberikan pemahaman kepada peserta didik bahwa ketika di dalam rumah kita harus bisa menciptakan suasana yang saling menyayangi, saling menghormati, saling toleransi. Itu kita bisa jadikan dalam satu model pembelajaran terpadu. Gitu. Nah, kemudian juga di dalam pembelajaran bela negara bisa kita kaitkan dengan pembelajaran misalkan geografi. Bicara tentang bela negara, kita harus memahami batas-batas negara. Kita harus memahami dulu dasar negara kita. Jadi model-model pembelajaran IPS terpadu bukan hanya kita terpaku pada linearitas bidang ilmu IPS tertentu. Bisa kita kombinasikan dengan linearitas ilmu-ilmu yang lain. Bisa kita kombinasikan seperti itu. Misalkan tadi kita bicarakan bagaimana tingkat kepedulian. Bukan hanya dari nilai kesetiakawanan atau kerjasama dari sudut pandang PKN, tetapi bisa dinilai namanya kerjasama dan kepedulian itu dari sisi agama, pendidikan agama juga penting. Dari sisi pendidikan ekonomi juga bisa dikaitkan apa ekonomi kerakyatan. Bagaimana kita bisa memadukan kekuatan operasi kerakyatan dalam rangka memperkuat atau meningkatkan ketahanan ekonomi, dalam rangka meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi bukan terpaku pada satu linearitas belajar ilmu tertentu. Nah, pembelajaran terpadu ditandai dengan pertama adalah pembelajaran dari satu tema tertentu sebagai pusat perhatian, ya, yang digunakan untuk memahami gejala dan konsep lain baik berasal dari bidang studi yang bersangkutan maupun lain. Tadi ya, sedikit saya jelaskan di atas tadi, tema tertentu ya, yang yang digabungkan oleh konsep-konsep dari bidang studi yang lain. Bela negara tadi dari sudut agama, dari sudut pandang geografi. Kemudian pendekatan pembelajaran yang menghubungkan berbagai bidang studi yang mencerminkan dunia nyata di sekeliling dan dalam rentang kemampuan dan perkembangan anak. Jadi harus disesuaikan manakala kita bicara tentang bela negara dikaitkan dengan agama, mungkin ada perintah-perintah dalam ayat-ayat Al-Quran, hadis yang dikaitkan dengan kondisi bela negara, yang dikaitkan dengan bagaimana mendukung sebuah pemerintahan, ada ulama, ada umat. Jadi kita harus kaitkan itu semua. Ya. Kemudian bagaimana kita menyikapi pandemi COVID ini bukan hanya dinilai dari sisi interaksi, tapi dari sisi agama mungkin juga bisa kita masukkan keyakinan-keyakinan yang terkait tentang bagaimana meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menyikapi masalah sosial yang terjadi saat ini. Bagaimana kita menyikapi contoh lain pembelajaran bela negara tentang perang asimetris, di mana perang asimetris ini adalah perang yang bukan hanya melalui senjata, tetapi bisa dari kebudayaan, bisa dari ekonomi, bisa dari narkotika. Nah, ini dikatakan perang asimetris. Maka peserta didik bukan hanya bicara bela negara dari sisi PKN,
tapi dia juga harus disisipi pengetahuan yang lain. Katakan juga pembelajaran terpadu sebagai cara untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan secara simultan. Jadi dia secara simultan, secara terstruktur diharapkan peserta didik mampu melihat, mengidentifikasi sebuah permasalahan atau sebuah kasus problem sosial sampai dengan memberikan solusi dan pemecahan dari berbagai macam sudut pandang secara menyeluruh. Kemudian juga menggabungkan sebuah konsep dalam beberapa bidang studi yang berbeda dengan harapan anak akan belajar dengan lebih baik dan bermanfaat. Nah, kita mencoba untuk memandang sebuah problematika sosial dari berbagai macam kacamata sudut pandang. Nah, hal-hal yang diperlukan untuk melakukan pembelajaran terpadu ini memang tergantung dari seorang guru, ya, di mana guru ini harus jeli dalam mengantisipasi pemanfaatan berbagai macam arahan pengait konseptual intra maupun antar bidang studi. Kita sebagai guru harus paham dulu ketika kita membahas tentang bela negara, kontekstual dari sisi pendidikan agama apa sih? Kita harus tahu dalil-dalil yang menguatkan bahwa seorang warga negara atau umat harus menjunjung sebuah pemerintahan yang didiami. Ada cari literatur dari sisi agama. Kemudian juga kita mampu mengantisipasi kalau kita bicara bela negara secara agama, dalilnya ini. Kemudian juga secara geografi, kepentingannya apa sih, maknanya apa sih, tujuannya, kebermanfaatannya, membahas tentang bela negara dari sisi geografi apa sih, dari sisi ekonomi apa sih, kita harus kupas. Kenapa kita harus menanamkan rasa nilai bela negara yang tinggi terhadap peserta didik? Kenapa? Dari sistem ekonomi kita kupas. Karakteristik ekonomi kita seperti apa, peluang-peluang ekonomi kita seperti apa, sehingga perlu adanya bela negara. Karena apa? Kalau kita tidak bela negara, bangsa lain akan merebut kita. Jadi tidak hanya terfokus pada satu kajian bela negara dari sudut pandang kewarganegaraan, itu akan menjemukan dan akan menimbulkan pola pikir yang sempit. Kemudian yang harus kita perhatikan adalah penguasaan materi dan metodologi terhadap bidang-bidang studi yang dikaitkan. Harus berupaya keras. Tadi ya, berupaya keras dalam rangka mencari dan ada fakta dari sudut pandang yang lain. Wawasan kependidikan yang mampu membuat guru selalu waspada untuk memanfaatkan setiap keputusan dan tindakan untuk memberikan uraian nyata bagi pencapaian tujuan pendidikan. Ingat, pendidikan ini adalah berubah perilaku. Jadi, kita harus baik, merancang, memberikan materi, dikaitkan dengan aspek-aspek kehidupan yang lain, aspek-aspek pendidikan yang lain, dan juga kita harus berupaya update terhadap perkembangan keadaan sosial saat ini. Dengan semakin canggihnya sistem informasi, kita dituntut untuk update. Jangan sampai anak didik kita membahas tentang topik tertentu, kita belum update. Ini yang menjadi persoalan ke depan. Maka wawasan kependidikan kita harus kita gali. Dan ini pembelajaran terpadu memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, berpusat pada anak. Kita memberikan studi kasus, kita memberikan tugas problem solving, kita memberikan
pemahaman-pemahaman konseptual yang baru yang kita lemparkan kepada anak. Ya. Kemudian juga berupaya memberikan pengalaman langsung pada anak. Ya. Sekarang di sekolah ditulis anak tidak boleh merokok, tetapi gurunya merokok, ngumpet-ngumpet tuh di musola atau di belakang sekolah. Itu tidak memberikan pengalaman yang baik dan itu pengalaman langsung bagi anak. Jadi, kalaupun kita bicara guru sebagai contoh, ya, selama 24 jam seorang guru itu akan ditiru oleh anak. Nah, kita harus memberikan pengalaman secara langsung. Zaman sekarang anak dikatakan suruh sholat, kita yang tidak sholat tidak jalan. Maka pengalaman langsung lah pada anak. Itu yang bisa kita lakukan pada model pembelajaran terpadu. Yang berikutnya pemisahan antara bidang studi tidak begitu jelas. Tadi kita membahas tentang bela negara, kita bisa kupas dari agama, kita bisa kupas dari geografi, kita bisa kupas dari ekonomi, sehingga pemisahan bidang studi tidak semakin jelas. Lebih bicara pada bagaimana contoh kasus dan penyelesaian permasalahan yang ada di lapangan. Menyajikan konsep dari berbagai macam bidang studi dalam satu proses pembelajaran, ya, kemudian bersifat luas, hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat. Hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. Karena setiap anak memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Bagaimana dia menyelesaikan studi atau menyelesaikan kasus-kasus atau materi-materi kita contoh yang kita berikan. Ya. Holistik artinya peristiwa yang menjadi pusat perhatian dalam pembelajaran terpadu diamati dan dikaji dari beberapa mata pembelajaran sekaligus, tidak dari sudut pandang yang terkotak-kotak. Contoh misalkan, mohon maaf, yang sedang hangat ya, kebetulan yang ada di ingatan saya bagaimana proses persidangan ARS yang menghasilkan saksi, menghadirkan saksi salah satu kepala daerah. Gitu. Itu kita bisa lihat bagaimana dari sisi seorang kewarganegaraan yang patuh menjalani proses peradilan. Kemudian dari sisi agama, apakah dalam proses peradilan itu sudah memenuhi kaidah-kaidah keadilan dalam bentuk sudah dari sudut pandang religi, keyakinan. Kemudian dalam sudut pandang ilmu hukum, apakah sudah memenuhi syarat-syarat keilmuan hukum dalam kasus persidangan tersebut. Kemudian dari sudut pandang ekonomi, apakah sidang HRS itu mempengaruhi kondisi perekonomian kita, bahkan kondisi sosial kita. Nah, itu yang harus kita coba gali secara holistik dalam rangka kita melaksanakan pembelajaran. Kemudian bermakna, artinya pengkajian suatu fenomena dari berbagai macam aspek memungkinkan terbentuknya semacam jaringan skemata yang dimiliki siswa. Dari berbagai macam kajian-kajian tersebut diharapkan kita mampu menggali pendapat siswa, proses berpikir kritis siswa, sehingga kita dapat menghasilkan siswa atau peserta didik yang memiliki tingkat kritikal berpikir yang tinggi dan kreativitas berpikir. Tapi kalau kita hanya textbook, kita tidak coba untuk menggali itu dengan secara menyeluruh dan bermakna, kita tidak bisa menciptakan daya kritis siswa dan kreatif. Yang berikutnya adalah otentik. Informasi dan pengetahuan yang diperoleh sifatnya menjadi otentik. Ya, sekarang kita harus berdasarkan data dan fakta. Data dan fakta ini bisa kita peroleh di media internet. Sekarang siapapun bisa mengakses internet dan arsip-arsip
digital itu sangat mudah dicari sehingga diharapkan yang aktif, artinya siswa perlu terlibat langsung dalam proses pembelajaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga proses evaluasi. Kita lakukan perencanaan sesuai dengan siswa. Kita pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tema A, gitu kan? Tema A dengan kita tema A menggunakan metode pembelajaran seperti apa, kemudian nanti cara penilaian juga seperti apa. Itu akan lebih ditekankan dalam rangka melibatkan langsung siswa. Kelebihan dari pembelajaran terpadu, ya, dari berbagai macam contoh di atas bahwa pembelajaran dan kegiatan belajar anak akan selalu relevan dengan perkembangan anak. Ya, kalau kita membahas tentang yang sedang diganti oleh peserta didik, ya, maka dia juga akan lebih mudah memahami proses pendidikan. Maka kita dituntut untuk selalu update, gitu. Ya, update apa yang menjadi daya tarik dari anak. Kegiatan yang dipilih sesuai dengan dan bertolak pada minat dan kebutuhan anak. Seluruh kegiatan belajar lebih bermakna bagi anak sehingga hasil belajar dapat bertahan lebih lama. Kenapa? Sesuai dengan keinginan dia. Pembelajaran terpadu menumbuh kembangkan keterampilan berpikir anak. Tadi menciptakan proses-proses berpikir secara kritis dan kreatif. Menyajikan kegiatan yang bersifat pragmatis sesuai dengan permasalahan yang sering ditemui dalam lingkungan anak dan menumbuh kembangkan keterampilan sosial anak seperti kerjasama, toleransi, komunikasi, respek pada gagasan orang lain. Karena lebih banyak kita berdiskusi, lebih banyak kita mengungkapkan pendapat, bagaimana kita menciptakan komunikasi yang baik dan menghormati pendapat orang lain. Bentuk dari pembelajaran terpadu tadi, ya, salah satu temanya adalah kegiatan ekonomi penduduk. Kita bisa lihat dari sisi geografi, dikatakan bahwa pola kegiatan ekonomi penduduk menggunakan lahan dan pola pemukiman berdasarkan kondisi fisik permukaan bumi. Ya kan? Kita nanam jagung, harus kita pelajari juga, bukan hanya kita tanam jagung di pantai, gitu loh. Nggak bisa kita ditambun dalam jagung, makanya kita pelajari geografi, gitu loh. Oh, letak-letak geografis untuk menanam jagung itu di mana. Kalau dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi penduduk. Dari sisi ekonominya, bagaimana kita diajarkan untuk membuat CV, badan usaha, operasi, kayak gitu. Untuk apa? Untuk meningkatkan kegiatan ekonomi penduduk. Dari sisi sejarah kita lihat, misalkan dari sisi sejarah, ya, bagaimana kebudayaan lama kita yang berdagang peninggalan-peninggalan nenek kita, seorang pelaut, seorang pedagang ulun yang berasal dari Gujarat dan lain sebagainya, begitu. Sehingga ini juga menjadikan modal untuk melakukan kegiatan ekonomi penduduk. Dari sisi sosial, sosiologi mengatakan bahwa bentuk-bentuk interaksi sosial, komunikasi sosial dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi. Ini adalah sebuah integrasi IPS berdasarkan tema dan topik. Tadi saya sudah jelaskan ketika kita topiknya dengan negara, kita ada berbagai macam integrasi bidang-bidang ilmu lain yang bisa kita masukkan di dalam topik yang akan kita sampaikan. Nah, langkah-langkah yang ditempuh dalam melaksanakan pembelajaran terpadu itu adalah menentukan tema dan subtema pertama itu. Kemudian menentukan sumber dan menemukan informasi data-data. Memilih informasi yang relevan, mengolah informasi, mengidentifikasi berbagai penyajian informasi dan membuat laporan. Ini yang langkah-langkah yang bisa kita lakukan dalam melaksanakan model pembelajaran terpadu IPS.
Baik, sampai di sini ada yang ingin kita diskusikan bersama terkait dengan materi pertemuan kali ini. Manfaat, Pak. Saya mau izin bertanya, Pak. Ya, ya. Ini kan tadi masalah tentang minat ya, Pak ya. Minat tentang penjuruan. Ada kasus, Pak, di sekolahan saya, seorang anak itu minatnya itu ke SMK ya, Pak ya. Nah, kemudian sama orang tuanya itu harus masuk SMA gitu, Pak. Nah, berdasarkan keinginan itu kan tidak sesuai dengan minat anak ya, Pak ya. Nah, orang tua tersebut tidak mengikuti keinginan anak tersebut. Lalu bagaimana, Pak? Oke. Pada saat ini Kenapa, Pak? masih ada ya? Ada, Pak. Soalnya gini, kan saya juga ngajar di SMA sama di SMK ya, Pak ya. Ketika anak tersebut ingin masuk SMA, maaf, masih ingin masuk SMK, tapi ternyata sama orang tuanya harus SMA karena nanti katanya SMA itu dia harus melanjutkan kuliah atau mungkin ke kepolisian dan sebagainya, TNI atau lain sebagainya. Nah, sementara anak tersebut lebih condong dan keinginannya SMK, lebih kepada kejuruan gitu, Pak, minatnya, keinginannya. Jadi ketika dia belajarnya itu kurang gimana ya, kurang respon, kemudian kurang berminat, dia jadi mau gak mau gitu, Pak, ketika belajarnya kurang semangat gitu, Pak. Nah, lalu jadi dalam hal ini, dalam masalah pembelajaran atau orang tua memaksakan kehendak anak gitu, Pak. Jadi gimana kasus tersebut kita bisa sebagai guru gitu, Pak, bisa memberikan suatu masukan atau kepada orang tersebut jangan sampai terulang lagi, karena emang saya juga ngajar udah berapa kali, itu udah kesekian kalinya gitu, masih ada orang tua untuk memaksakan minat atau keinginan anak yang tidak sama dengan orang tuanya gitu, Pak. Itu memang bagus ya seorang guru atau guru bisa mengidentifikasi kebutuhan anak. Memang kita harus pandai-pandai kita mengidentifikasi dan mengelompok-kelompokkan minat dan bakat. Nah, terkait minat dan bakat anak yang jauh berbeda dari apa yang kita ajarkan, misalkan memilih sekolah dari SMA ke SMK, itu memang menjadi sebuah polemik terhadap perkembangan individu tersebut. Tapi di dalam sekolah memang sudah ada yang namanya guru BK, Bu ya. Nah, di dalam guru BK ini mungkin nanti bisa melakukan treatment atau pendekatan terhadap anak terkait potensi-potensi apa yang bisa dilakukan. Nah, ini nanti akan kita jalin sebuah komunikasi antara identifikasi dan kebutuhan anak yang diserap oleh guru BK, bimbingan dan konseling, ya, yang nantinya akan dikomunikasikan ke orang tua. Gitu. Nah, dari 3 unsur ini melakukan komunikasi dengan baik dari hati ke hati, sehingga nanti akan ada kesepakatan, gitu. Kesepakatan antara anak, orang tua, dan pihak sekolah. Apakah lanjut atau difasilitasi? Itu nanti tugas dari sekolah, dalam hal ini guru BK, dalam rangka membuka saluran komunikasi. Itu mungkin yang bisa dilakukan. Ya, terutama akan mendapatkan laporan ya dari guru kelas, atau guru mata pelajaran. Begitu, Bu. Ya, baik, Pak. Ntar saya coba komunikasikan. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Yang lain ada? Yang lain? Baik, cukup. Ya, tidak ada yang ingin didiskusikan? Cukup ya? Ya, Pak, cukup. Baik,
Kalau cukup, saya akhiri perkuliahan kali ini. Ya, semoga minggu yang akan datang kita diberikan kemudahan oleh Allah SWT dan dalam melaksanakan perkuliahan dan sharing ya. Baik, terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Sehat selalu, tetap jaga kesehatan ya, dan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa kita mendapatkan amal yang baik dan juga bermanfaat dan diberikan kemudahan dalam beraktivitas sampai pada buka puasa nanti. Ya. Baik, terima kasih. Saya mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Sama-sama.